Kita akan lanjutkan pertemuan kita yang minggu kemarin. Ya, ini masih bicara soal Kitab Wahyu. Saya hanya melengkapi dan memberikan gambaran besarnya aja. Nanti detailnya sama Kak Sony seperti biasa ya. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin baru mengikuti baru-baru beberapa kali gitu ya, atau mengikuti tapi nggak lengkap, bisa lihat di sini ya di YouTube-nya Nandi Discipleship. Nanti tulis di sini Kitab Wahyu. Nah, sekarang sudah ada 15 kali pertemuan gitu ya. Nah, inti dari Kitab Wahyu itu adalah ini ya, ada di sini ya pesannya ya. Pesan, tujuan penulisan, dan pesannya itu intinya ada di sini. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Ya. Jadi pesan Kitab Wahyu ini adalah buat supaya mereka yang pada saat itu sedang menderita, tahan dalam penderitaan, setia, dan mereka akan mendapatkan ganjarannya. Ada janji bahwa mereka akan menerima reward, sementara musuh-musuh mereka, ada janji bahwa musuh-musuh mereka akan dikalahkan. Ya, berbahagialah dia yang membacakan, yang mendengar, dan yang menuruti. Nah ya, berbahagialah ya, padahal keadaan mereka pada saat itu menderita. Kenapa berbahagia? Ya karena ada janji, mereka akan mendapatkan ganjarannya. Nah, jadi kalau kita bicara soal materai di Kitab Wahyu, ya materai itu adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dalam sejarah dunia ini. Begitu materai itu dibuka, maka peristiwa itu terjadi. Dan terus terjadi sampai dunia ini berakhir. Nah, kita sudah tahu kuda putih itu kedatangan Mesias ya, dan kemenangannya termasuk kekristenan tersebar di seluruh dunia. Terutama dunia pada saat itu, yaitu dunia Asia Kecil, Timur Tengah, daerah utara Afrika, dan juga seluruh Eropa, itu dikristenkan. Nah, kemudian kuda merah, adanya peperangan, adanya perebutan kekuasaan, ya, adanya saling membunuh. Nah, kemudian kuda hitam, kelaparan, kesulitan ekonomi, tetapi juga ada kesenjangan sosial, di mana ada sebagian yang memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar. Nah, kuda hijau ini dikatakan memiliki kuasa atas seperempat bumi dan penunggangnya bernama Maut dan diikuti oleh kerajaan Maut. Artinya dia adalah penentang dari kerajaan terang. Dia pemilik kerajaan Maut, artinya dia penentang kerajaan terang. Nah, berarti ini adalah penentang dari Yahweh, dan kita sudah belajar ya di pelajaran saya tentang akhir zaman, ada tipikal dari antikristus sejak di Perjanjian Lama. Mungkin itu tidak bicara soal antikristus secara langsung, tetapi begitulah tipikal antikristus, tipikal penentang Yahweh. Misalnya seperti Antiochus Epiphanes gitu ya, atau seperti Jenderal Titus gitu. Nah, itu adalah tipikal yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel misalnya seperti itu. Nah, yang dinubuatkan di kitab Wahyu, antikristus yang akan datang yang digambarkan dengan kuda hijau ini mempunyai tipologi yang sama dengan para penentang Yahweh di Perjanjian Lama. Oleh karena itu, kalau misalnya berbicara tentang antikristus, mungkin bisa dikait-kaitkan dengan kitab Daniel gitu ya, tetapi bukan seluruhnya benar gitu yang di kitab Daniel itu mengacu kepada antikristus akhir zaman, karena kitab Daniel sudah digenapi. Nah, kemudian di Wahyu pasal yang ke-6 juga ketika materai kelima dibuka, itu ada mesbah jiwa-jiwa yang dibunuh. Dan juga ada jumlah yang genap ya. Sampai berapa lama lagi sampai ada diperlukan jumlah yang genap. Nah, jumlah yang genap ini apa? Mengacu kepada surat Petrus, diperlukan orang-orang yang betul-betul hidup suci, hidup saleh untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Nah, sebaliknya, kalau orang Kristen tidak mau hidup suci, hidup saleh, justru kedatangan Tuhan itu akan dimundur gitu. Karena orang Kristen, orang percaya tidak menantikan kedatangan Tuhan. Nah, orang yang menantikan kedatangan Tuhan pasti hidup suci, hidup saleh, mengejar keserupaan dengan Kristus sampai jumlahnya genap. Jadi ada jumlah yang ditunggu oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu kedatangan Tuhan itu relatif. Ya, kita bisa mempercepat itu kan artinya waktunya tidak pasti, relatif, dan kita turut bagian di situ untuk menentukan itu. Nah, kemudian materai yang keenam ya, dikatakan bahwa ada gunung-gunung runtuh, matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah, bintang berjatuhan, langit menyusut.
Nah, Kak Sony sudah jelaskan ini adalah malapetaka kosmik. Malapetaka kosmik itu terus berlangsung, sama seperti peperangan terus berlangsung, kesulitan ekonomi terus berlangsung, tambah lama tambah sulit. Demikian juga malapetaka kosmik tambah lama tambah besar dan akan menghancurkan bumi ini sampai bumi ini benar-benar hancur. Dan ini adalah bicara soal berbagai tanda yang dahsyat menjelang datangnya hari Tuhan. Nah, di Wahyu pasal yang ke-6 itu, di Wahyu 6 ayat 17, ada pertanyaan, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Kalau kita lihat, kita kaitkan dengan perjanjian lama, di perjanjian lama ada bicara soal hari Tuhan. Dan hari Tuhan itu adalah suatu hari di mana Tuhan itu berperang melawan musuh-musuhnya. Nah, di perjanjian lama hari Tuhan itu bisa berarti parsial, misalnya penghukuman Tuhan atas suatu bangsa, entah itu bangsa Edom, bangsa Babel, bangsa Mesir, itu parsial. Jadi hari Tuhan, hari penghakiman Tuhan itu datang untuk kelompok tertentu. Bisa juga secara universal, ya. Nah, secara universal ini biasanya dikaitkan dengan kiamat. Secara universal itu untuk seluruh umat manusia. Nah, itu yang pemahaman hari Tuhan di perjanjian lama. Dan kalau kita lihat Wahyu pasal yang ke-6, bagian yang terakhir, ya materai yang ke-6 ini, setiap ayat yang dikutip oleh materai yang berbicara tentang materai yang ke-6, semuanya adalah kutipan-kutipan dari perjanjian lama. Nah, jadi sudah tiba hari besar murka, ya. Murka. Nah, berarti ada penghukuman di situ. Dan siapakah yang dapat bertahan? Nah, di Matius 24 ya ada tanda kedatangan Tuhan dan kiamat, ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Jadi kapankah hari Tuhan itu terjadi? Kapankah kedatangan Tuhan yang kedua kali itu terjadi? Ya, kapankah kiamat itu terjadi? Nah, tanda-tandanya menjelang itu adanya penyesatan, itu sama dengan kuda hijau tadi, ya, adanya peperangan, sama dengan kuda merah itu tadi, ya, adanya kelaparan, sama dengan kuda hitam itu tadi, ya, adanya gempa bumi, adanya aniaya orang percaya. Ini persis seperti yang ada di kitab Wahyu, di materai-materai itu. Nah, tetapi dikatakan bahwa semuanya itu adalah permulaan sakit bersalin. Permulaan masuk pada zaman baru. Baru permulaan aja. Ya, belum betul-betul lahir zaman baru itu, tapi permulaan sakit bersalin. Artinya, segala peristiwa yang terjadi di dalam materai-materai itu tadi, materai 1 sampai ke 6, semakin lama semakin dahsyat. Nah, kalau kita lihat tadi, ada pertanyaan kan di Wahyu 6 ayat 17 itu, siapakah yang dapat bertahan? Nah, sebetulnya kita bisa menemukan jawabannya di Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Tadi ada pertanyaan, sebetulnya jawabannya sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus gitu. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kemudian di Matius 24 ayat 14 ayat 29 sampai 31 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi sambil semua peristiwa itu terjadi, ada kelaparan, ada perang, ada kerusakan dunia ini gitu ya. Terus ada penyesatan. Nah, tetapi Injil ini akan terus diberitakan. Si kuda putih ini juga tetap berjalan gitu ya. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, sesudah semuanya terjadi, semakin lama semakin besar, ya. Orang-orang Kristen misalnya genap jumlahnya, kemudian juga bumi ini semakin rusak oleh bencana, oleh perang. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kapan kesudahannya? Kita lihat di Matius 24 ayat 29 sampai 31. Inilah kesudahannya. Segera, sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Ini kedatangan Tuhan parousia, ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Semua orang akan melihat. Dan orang-orang yang tidak menantikan Tuhan, mereka akan meratap ketika melihat kedatangan Tuhan. Ya. Kemudian ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat, bunyinya,
Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah ini barulah tiba kesudahannya. Kesudahannya itu ditulis di dalam kitab Matius juga. Seperti inilah kesudahannya. Matahari akan menjadi gelap, bintang-bintang jatuh, ya, kuasa-kuasa langit goncang, anak manusia datang, malaikat-malaikat mengumpulkan jiwa-jiwa, mengumpulkan semua manusia. Inilah kesudahannya. Nah, coba kita teliti lagi di materai yang ke-6. Christine boleh bantu saya baca? Materai ke-6, Wahyu 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Satu-satu ayat dulu ya. Satu-satu ayat dulu. Nah, mari kita lihat di Yesaya pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak memancarkan sinarnya. Ya. Kemudian itu juga di Yoel 2 ayat 10. Mari kita lihat. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Ya, nah jadi ini adalah kutipan-kutipan ayat-ayat yang berbicara tentang hari Tuhan di Perjanjian Lama. Nah, apa yang dimaksud dengan hari Tuhan di Perjanjian Lama? Saya sudah jelaskan bahwa hari Tuhan di Perjanjian Lama bicara tentang hari datangnya penghakiman Allah. Dan mereka yang menjadi musuh-musuh Allah, mereka yang memberontak terhadap Allah, datangnya penghukuman bagi mereka. Musuh-musuh Allah termasuk musuh bagi umat Allah, mereka akan dihukum. Tetapi umat Allah akan ada keselamatan, akan ada pembelaan, akan ada reward, akan ada berkat-berkat di situ. Nah, ya. Jadi Wahyu 6 ayat 12 ini adalah kutipan mengenai hari Tuhan di Perjanjian Lama. Dibayangkan bahwa itulah hari Tuhan yang terjadi. Di Yesaya 13 ayat yang ke-10 tadi. Nah, sebetulnya kalau kita lihat Yesaya 13 ayat yang ke-10, itu bicara soal apa sih? Nah, dari Yesaya 13 ayat yang pertama. Ya. Ayat yang ke-10-nya kan persis seperti dengan di Wahyu 6 kan? Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak memancarkan sinarnya. Nah, ini bicara apa? Kita lihat di Yesaya 13 ayat 1. Ucapan ilahi tentang Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Ini ya, The Judgment of Babylon ya. Aplikasi ini memberikan judul penghakiman terhadap Babilonia. Nah, jadi yang tadi dikatakan bahwa matahari menjadi gelap, itu adalah penghakiman Tuhan terhadap Babel pada saat itu. Nih, ayat yang ke-6, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat datangnya sebagai hari pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Jadi hari Tuhan itu bicara soal hari pemusnahan terhadap musuh-musuh Allah. Ya, penghukuman, pemusnahan, pukulan-pukulan gitu ya. Nah, sebab itu semua tangan akan menjadi lusuh, setiap hati manusia menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan, mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang, muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi, sepi, dan memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Nah, coba kita lihat ya, ini adalah bicara soal penghakiman terhadap Babilonia. Ya. Nah, kita lihat lagi ayat yang ke-17. Saya nggak baca satu-satu. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, melawan Babilonia. Aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Jadi gini, Tuhan marah kepada Babel, dan Tuhan nyatakan aku akan menghukum Babel ya dengan cara apa? Mendatangkan orang-orang Madai. Orang-orang Madai ini adalah orang-orang Media Persia. Nah, tetapi cara penghukuman itu digambarkan seperti yang apa ya? Kalau bahasanya kita tuh lebay gitu ya. Kok orang Madai bisa ya, orang Media Persia kok bisa bikin matahari menjadi gelap gitu ya. Nah, sebetulnya ini adalah bahasa-bahasa simbol, dan bahasa-bahasa simbol, bahasa apokaliptik itu memang suka lebay gitu bahasanya.
ya. Jadi itulah bahasa simbol, bahasa yang dibuat berlebih-lebihkan gitu. Sakit mulas dan sakit beranak menyerang mereka. Apakah itu harafiah semua orang gitu ya, laki, perempuan, tua, muda merasa sakit beranak terus ngejen semua? Kan ini semuanya ini bahasa simbol. Sebetulnya yang terjadi apa? Babilonia diserang oleh media Persia. Dan Babilonia pasti akan kalah. Sebetulnya ini nubuat tentang itu. Bagaimana matahari menjadi gelap, bagaimana mereka sakit beranak gitu ya. Terus ya silahkan. Itu apa namanya judulnya di bahasa Indonesianya LAI-nya hukuman terhadap bangsa-bangsa. Tambahan sedikit, untuk sastra yang dipakai adalah alegoris. Jadi narasinya sastra alegoris hiperbola yang dipakai untuk menjelaskan sesuatu tentang apokaliptik. Silakan Kak Ana. Iya, memang hiperbola gitu. Kalau kita bicara soal hari Tuhan, kalau di Alkitab bicara soal apokaliptik itu ya biasanya bahasanya tuh hiperbola. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini ke Wahyu 6 ayat 12 ya. Nah, sebetulnya apa sih? Apakah memang betul-betul matahari menjadi hitam, bulan menjadi darah? Terus kalau kita lihat ada apa blood moon gitu ya, gerhana bulan, apakah itu menandakan hari Tuhan? Bukan itu maksudnya. Ya. Nah, terus kemudian juga di Wahyu 6 ayat 13 14 dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara. Bintang itu loh, bintang di langit kalau jatuh ke atas bumi, ya sudah, ya the end of the world gitu kalau memang betul-betul itu terjadi. Bayangin ya, matahari aja kalau nubruk bumi, ya udah matahari itu berapa ribu kali lipat dari bumi gitu kan. Apalagi kalau bintang-bintang yang lain yang banyak lebih besar daripada matahari. Nah, ini ya bisa jadi bisa misalnya mau ditafsirkan sebagai meteor-meteor itu bisa, oke ya. Tetapi ini nubuatan ini pernah dikutip di Yesaya 34 ayat yang keempat. Nah, dan juga kemudian dikutip lagi di Wahyu 16 ayat 20. Yang tadi juga ya di Wahyu 16 ayat 18 ada. Kemudian yang ayat berikutnya di Yesaya 34 ayat 4. Nah, yuk kita lihat. Yesaya 34 ayat 4 ini bicara soal apa? Yesaya 34 ayat yang keempat. Coba lihat kan. Judgment of Nation judulnya. Jadi ini juga soal penghakiman. Soal hukuman Allah kepada bangsa-bangsa. Nah, segenap tentara langit akan hancur dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur dan gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat ya, turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Nah, masa sih untuk menghakimi Edom aja mesti dibombardir sama komet, dibombardir sama meteor-meteor. Ini adalah bahasa apokaliptik, bahasa yang memang hiperbola tadi Kak Soni katakan, ya. Dan itu dipakai juga di kitab Wahyu. Nah, kembali lagi, ya. Raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ini juga ada di Yesaya 2 ayat 19-20. Jadi semuanya ini kutipan persis apa yang pernah dinubuatkan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama. Ya, banyak mengutip dari kitab Yesaya terutama. Ayat yang ke-16, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab, ini ya tadi saya sudah bahas ini ya, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapa yang dapat bertahan. Ini pun sebetulnya adalah kutipan dari Perjanjian Lama. Ini pertanyaan ya, siapa yang dapat bertahan melawan semuanya itu, yang diselamatkan ya dari murka Tuhan itu siapa? Ya, orang-orang yang mau setia bertahan sampai kesudahannya, mereka diselamatkan dari murka Tuhan. Mereka diangkat. Kemudian berikutnya, ya. Nah, kita lihat hari Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu bisa pakai istilah Yom Adonai atau hari Tuhan, atau Yom Nekama, hari penghukuman, ya, Yom Nakam le Yahweh, ya, hari pembalasan, dan hari pembalasan bagi Yahweh. Di Yesaya 2 ayat 6 sampai 22 ini bicara tadi hari Tuhan bagi Yakub, penghukuman Tuhan, kemarahan Tuhan bagi Yakub. Yesaya 13 ya,
Tadi hari penghukuman Tuhan bagi Babel oleh bangsa Madai. Tadi yang dikutip tadi di Wahyu 6. Nah, di Yoel 2 ayat 1 sampai 11 itu juga hari Tuhan bagi semua orang. Ini adalah ayat-ayat tentang hari Tuhan di Perjanjian Lama. Dan kemudian ya misalnya di Maleakhi 4 ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, ini kan pakai kata besar dan dahsyat datangnya hari Tuhan. Padahal ini bicara soal siapa? Soal Yohanes Pembaptis dan soal Tuhan Yesus yang ketika datang, mereka datang itu orang-orang yang sederhana. Ya, tetapi memang membawa kuasa Tuhan gitu di situ, dan itulah kuasa Tuhan yang mengubahkan dunia dengan Injil keselamatan. Nah, awal mula konsep hari Tuhan itu di Perjanjian Lama dari mana sih? Dari Yosua ayat pasal 10 ayat 12 sampai 15 ya. Ketika Yosua berperang melawan bangsa-bangsa Kanaan, di situ dikatakan maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Nah, apakah ini hal yang harafiah? Sebab kalau kita berpikir ya, kalau secara sains, ketika bumi berhenti dari rotasinya, nah itu akan betul-betul akan terjadi bencana, dan nggak mungkin gitu. Apakah bumi berhenti berputar di porosnya ataukah bumi berhenti memutari matahari, itu rasanya tidak mungkin secara sains gitu. Ya, jadi ini adalah kemungkinan ini adalah suatu bahasa yang apokaliptik juga, yang hiperbola juga gitu, dilebih-lebihkan oleh penulis. Tapi bukan berarti peristiwa ini saya katakan tidak benar, ya memang benar mereka memusnahkan bangsa-bangsa itu, mereka memerangi bangsa-bangsa itu gitu. Nah, dan inilah dari sinilah hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu konsep itu berasal. Kita lanjut ke pasal yang ke-7 ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut atau di pohon-pohon ya. Jadi ada suatu masa yang diam gitu, nggak ada angin, nggak ada kehidupan, nggak ada pergerakan. Nah, kemudian dikatakan di ayat yang ketiga, jangan rusakkan bumi, laut, dan pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi kalau kita lihat di Wahyu pasal yang ke-6, materai 1, materai 2, materai 3, materai 4, materai 5, materai 6 ini adalah mau memusnahkan bumi sebetulnya. Tapi kemudian dikatakan stop, tunggu dulu. Kita akan memateraikan hamba-hamba Allah. Dan kita lihat ya, ternyata nah, yang dimateraikan ini kita nggak bisa mengartikan satu persatu. Kenapa kok di kitab Wahyu itu ada suku Manasye dan suku Yusuf, tapi suku Dan nggak ada? Ya sudahlah. Maksudnya memang cuma 12 suku Israel itu dimateraikan. Nah, maksudnya apa? Ya orang-orang percaya Israel rohani dimateraikan. Bagaimana namanya? Nama-namanya ada ketidaktepatan, nggak usah dipermasalahkan. Ya, jadi kalau kita lihat sastra apokaliptik tidak bisa menafsirkan satu persatu karena ini bahasa yang simbol, bahasa yang hiperbola. Nah, jadi inilah sebetulnya outline kitab Wahyu. Ya, ada pengantar surat, dijelaskan ini dari siapa surat ini tulis untuk apa, siapa yang nulis, ada pengantarnya seperti itu, keterangannya seperti itu. Dan ingat, inti dari seluruh kitab Wahyu ini ada di Wahyu 1 pasal yang ketiga. Dan kemudian yang bagian yang kedua adalah apa yang terjadi pada saat itu, pesan kepada 7 gereja. Ya, di dalam pesan itu juga ada misalnya kata-kata penghiburan, ada teguran, ada janji gitu. Dan kemudian di Wahyu 4 pasal 1, marilah naik kemari gitu kan, kata-katanya. Aku akan menunjukkan apa yang terjadi setelah itu, setelah zaman Yohanes itu. Nah, di situ ada gambaran bagaimana ada tahta Allah, ada 4 makhluk, ada 24 tua-tua, dan anak domba yang telah disembelih menerima gunungan kitab dari Allah Bapa. Ya, ini sudah kita pelajari. Dan kemudian ada kitab dengan 7 materai. Ya, materai 1 sampai materai 6 adalah peristiwa dalam sejarah dunia sejak Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga.
Dan ini adalah sejarah dunia yang akan terjadi sejak itu sampai kesudahannya, yaitu di materai yang ke-6. Bagaimana bumi akan menerima kemarahan Tuhan. Ya, bagaimana penghakiman Tuhan akan datang atas dunia ini. Karena bahasa-bahasa yang dipakai persis seperti bagaimana Tuhan menghakimi bangsa-bangsa Edom, bangsa Babel, bangsa Mesir yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Persis bahasanya itu dipakai sama. Nah, artinya di materai yang ke-6 ini bagaimana Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, menghakimi bumi ini. Itu maksudnya. Nah, kemudian ada interlude di situ. Ya, ada jeda di situ. Ada cerita yang lain, nggak nyambung gitu ya. Kalau ini cerita ini nyambung gitu ya, kayak materai 1, materai 2, materai 3, materai 4, materai 5, materai 6. Dan tiba-tiba ceritanya pindah. Scene-nya tuh apa? Scene-nya ya, scene kalau kita nonton film itu misalnya ini lagi di laut nih, di pinggir pantai gitu, orang ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba scene-nya tuh pindah tempat gitu, ke tempat lain. Tiba-tiba lagi ada di kantor misalnya kayak gitu. Nah, ini juga seperti itu. Dari materai 1, materai 2 sampai 6 tiba-tiba ada interlude, yaitu perpindahan scene. Ada 144.000 orang yang dimateraikan. Tetapi bukan cuma 144.000 aja. Ya, orang yang tanpa cacat, tanpa celah seperti perawan. Nah, selain 144.000 juga ada orang-orang yang tidak terhitung banyaknya. Ada 2 kelompok yang akan selamat, 144.000, tapi khusus 144.000 ini dapat materai. Dan kemudian ada orang-orang yang tidak terhitung banyaknya. Yang diselamatkan juga tetapi tidak dapat materai. Nah, kemudian barulah materai yang ke-7 dibuka. Dan materai yang ke-7 dibuka itu tidak ada peristiwa yang dinyatakan seperti materai 1 sampai 6. Kalau materai 1 sampai 6 tuh jelas peristiwanya apa. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kalau materai 7 itu hening di surga. Nggak terjadi apa-apa kan? Kalau materai 1 ada kuda lari lepas, materai 2 kuda lari lepas, materai 3, 4 kuda lari lepas. Terus materai ke-5 ada mesbah jiwa-jiwa yang menjerit gitu ya. Sampai berapa lama lagi ada aniaya gitu. Nah, ternyata materai yang ke-7 ini hening di surga. Dan kemudian barulah ada 7 malaikat diberikan 7 sangkakala. Nah, sangkakala 1 sampai 4 itu bicara soal penghukuman Tuhan atas bumi. Sedangkan sangkakala 5 sampai 6 adalah penghukuman Tuhan atas dunia. Nah, kalau kita baca kata bumi dengan kata dunia di Alkitab, bumi itu lebih mengacu kepada alam. Sedangkan dunia itu lebih mengacu kepada manusia ya, cara pola pikir orang-orang yang hidup menurut standar dunia ini gitu. Filosofi. Nah, kemudian setelah itu interlude lagi. Sama kan materai 1 sampai 6 interlude stop gitu. Terus kemudian ini juga gitu. Sangkakala 1 sampai 6 stop. Tiba-tiba ceritanya lain gitu. Nah, baru balik lagi ke sangkakala ke-7. Sama kan ya? Nah, interlude, kemudian di interlude itu ada kitab terbuka, ada 2 saksi Allah, barulah kemudian sangkakala ke-7. Dan di sangkakala ke-7 ini, kalau sangkakala 1 sampai 4 itu hukuman-hukuman, kemurkaan-kemurkaan, sangkakala ke-7 ini beda peristiwa. Ya, pujian di surga. Nah, sangkakala 1 sampai 6 sebetulnya adalah peristiwa yang sama dengan materai ke-6. Jadi materai ke-6 ini dibukakan lagi, dijabarkan lagi dengan sangkakala 1 sampai 6. Ya, jadi materai 1 sampai 6 stop, ya, barulah materai ke-7 dibuka dan surga hening, tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi kemudian malaikat dikasih 7 sangkakala. Nah, 7 sangkakala ini kemudian 1 sampai 6 itu adalah penghukuman atas bumi, atas alam, dan juga atas manusia durhaka. Ya, nah kalau materai yang ke-6 itu adalah penghukuman, ya, kehancuran bumi ini, begitu juga sangkakala 1 sampai 6. Begitu juga kemudian nanti di cawan. Ya. Nah, kalau kita bicara sangkakala di Perjanjian Lama, sangkakala ini ditiup ketika 1 hendak memuji Tuhan, 2 ketika hendak perang. Nah, sama di sini juga. Ketika sangkakala itu ditiup, ini adalah peperangan Tuhan ya. Kemarahan Tuhan itu diluapkan
Seolah-olah Tuhan itu berperang dengan musuh-musuhnya, yaitu orang-orang durhaka di dunia ini. Nah, sangkakala 1 sampai 6 adalah peperangan Tuhan melawan kejahatan kelaliman manusia di bumi ini. Dan kemudian sangkakala ke-7 baru bicara soal puji-pujian. Ya, jadi sama di Perjanjian Lama sangkakala itu ditiup kalau mereka mau perang, orang Israel mau perang, atau orang Israel mau memuji Tuhan. Dan di kitab Wahyu sangkakala itu juga dipakai sebagai lambang, 1, peperangan Tuhan, 2, pujian. Ya, jadi simpel sebetulnya ya ininya outline-nya kitab Wahyu itu. Ini baru separuh ya, saya kasih outline-nya kitab Wahyu. Jadi nggak usah bingung ya sekarang sangkakala 1 sampai 6 itu ya sama dengan materai ke-6 isinya. Sama aja. Nah, sekarang kita lihat di sini Wahyu 8 ayat 1. Ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah surga kira-kira setengah jam lamanya. Nah, surga itu sunyi senyap. Kira-kira setengah jam lamanya. Setelah sunyi senyap, kemudian diberikanlah 7 sangkakala kepada 7 malaikat. Apa artinya sunyi senyap? Ini sudah saya jelaskan minggu kemarin. Sangkakala itu bicara soal penanda perang. Bisa dilihat di Yeremia 4 ayat 19, ayat 39, ayat 28, itu contoh-contoh yang saya ambil. Di Zefanya 1 ayat 14 sampai 18, ya. Ini juga bicara soal hari Tuhan. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan itu pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kelaparan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu, terhadap menara penjuru yang tinggi. Ya, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Ya, jadi lihat, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur itulah hari Tuhan bagi orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Hari Tuhan yang digambarkan begitu hebat ya. Hari kegemasan Tuhan. Nah, selanjutnya kenapa kok ada hening di surga ketika anak domba membuka materai yang ke-7? Sunyi senyap. Apa makna sunyi senyap keheningan itu? Di Yesaya 47 ayat 5 ya. Keheningan itu bicara soal bisa jadi duka cita, penyesalan yang demikian dalam. Keheningan itu artinya seperti itu. Ya, itu yang pertama, keheningan. Nah, kemudian juga keheningan itu bisa jadi ketika umat takjub memandang kemuliaan Tuhan. Misalnya di Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapan-Nya ya segenap bumi. Ya. Hening itu bisa berarti 1, tanda penyesalan, tanda kedukaan, tanda pertobatan. Juga hening itu bisa berarti tanda kekaguman akan Tuhan. Ketika di hadapan Tuhan kita makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa selain terkagum. Ya. Nah, kemudian keheningan juga bisa berarti ini ya, di dalam 2 Esdras 6 ayat 38 sampai yang ke-40 dikatakan bahwa ketika Tuhan itu mau menciptakan dunia, ada keheningan dulu. Sebelum dunia itu diciptakan, ada keheningan. Oleh karena itu, ketika dunia hendak dihancurkan, betul-betul menjadi hancur, ya sama sekali hancur. Kalau di kitab Petrus itu sampai unsur-unsurnya itu hancur sedemikian, unsur-unsurnya itu bumi luluh lantah gitu ya, tidak ada lagi yang tersisa. Nah, itu juga ada keheningan. Tuhan sebelum menciptakan dunia ini ada keheningan, dan kemudian dunia ini diciptakan begitu indah. Maka dunia yang diciptakan begitu indah, begitu bagus, tanpa ada niat Tuhan untuk menghancurkannya waktu menciptakannya, maka tentu ada kesedihan di hati Tuhan ketika hendak menghancurkannya. Maka ketika materai yang ke-7 ini ditiup, ada keheningan di surga. Ya.
betapa ciptaan Allah yang indah ini harus hancur. Gitu. Kemudian masuklah kita ke 7 sangkakala atau 7 trompet ya yang ada di materai, sebetulnya disatukan ininya ya, ceritanya, scene-nya itu ya dengan materai yang ke-7. Disebut 7 malapetaka ya, dan ini paralel dengan 7 cawan murka Allah. Nah, yang terjadi malapetaka yang terjadi itu dikatakan bahwa ini menimpa mereka yang tidak dimateraikan. Ini menimpa mereka yang memberontak terhadap Allah. Artinya ini bukan hukuman-hukuman untuk umat Allah, tetapi penghukuman bagi bumi dan bagi orang-orang yang durhaka. Nah, apa yang ada di dalam 7 trompet, 7 cawan murka Allah ini, kita akan menemukan kesamaan ketika Tuhan menghukum Mesir. Coba kita lihat di sini. Pasal 8 ayat 7, sangkakala 1, ada hujan es, api dan darah yang membakar sepertiga bumi. Nah, ini mirip dengan tulah ke-7 di Mesir, ada hujan es, ada badai api di Keluaran 9 ayat 13 sampai 35. Dan hujan es, hujan api ini hanya terjadi di Mesir. Menimpa orang-orang Mesir, bukan menimpa orang Israel. Ingat ya, bahwa 7 sangkakala ini sebetulnya penjabaran dari materai yang ke-6. Nah, kemudian ayat 8 dan 9, sangkakala yang kedua, sepertiga laut menjadi darah, membunuh sepertiga laut dan sepertiga kapal-kapal. Atau saya minta tolong Christine bukakan Wahyu pasal 8 ayat 7 sampai ke 12. Ayat 7, lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Nah, ini yang kena hukuman bumi ya. Itu sama dengan tulah ke-7, hujan es, hujan badai api di Keluaran 9 ayat 13 sampai 35. Tolong yang ayat 8 9. Ayat 8, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ayat 9, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Nah, ada gunung yang dilemparkan ke dalam api, dan air laut itu menjadi darah. Itu seperti tulah yang pertama, air menjadi darah. Ya, ayat yang ke-10 sampai 11. Ya, ayat 10, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Nah, ini rupanya nggak ada di paralelnya dengan tulah di Mesir. Ya. Kemudian yang ke-12. Ayat 12, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Nah, ini kan ada ya di Mesir, ada tulah gelap gulita di seluruh Mesir, tetapi di tanah Gosyen nggak gelap gitu. Itu tulah ke-9 gelap gulita. Nah, kemudian pasal ke-9 ayat 1 sampai 12. Ya, 9 ayat 1 sampai 12. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Stop dulu. Oke. Stop dulu ya. Nah,
Kalau tadi sangkakala 1, 2, 3, 4 itu memukul alam ini. Nah, yang kelima ini memukul manusia. Ya, jangan merusakkan rumput-rumput, tapi hanya menyerang manusia. Nah, tadi kan saya bilang kan sangkakala 1 sampai 4 itu penghukuman atas bumi, bumi dihancurkan, sangkakala 5, 6 itu manusia yang dihancurkan, manusia yang dihukum. Kemarahan Tuhan. Artinya tuh Tuhan meluapkan amarahnya itu kepada manusia. Nah, tapi di situ dikatakan jangan merusakkan ya, tapi hanya manusia yang tidak memakai materai Allah. Jadi khusus gitu. Manusia yang pakai materai Allah artinya tidak diserang oleh mereka. Tidak mendapatkan murka Allah ini, tidak mendapatkan siksa dari Allah ini. Ingat ya, tadi di Wahyu pasal pertama ayat 3 bahwa ini adalah kata-kata penghiburan, kata-kata penguatan buat orang-orang yang pada saat itu menderita. Iya, kamu akan menderita. Ini loh, faktanya kamu akan menderita. Tahan ya, penderitaan ini tahan ya. Nanti aku akan menghukum dunia ini. Nanti aku akan membalaskan pada musuh-musuh itu, akan dibalaskan semuanya. Ketika mereka teriak, sampai berapa lama lagi ya Tuhan kau tidak membalaskan darah kami gitu. Itu di materai yang kelima. Tenang, di materai yang keenam itu dilihat ini pembalasannya. Kemudian setelah materai yang keenam, diulangi lagi di sangkakala. Kemudian diulangi lagi di cawan. Nah, langsung aja Christine ayat yang ke-13. Oke, ayat 13. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap belerang. Ini bicara soal sama ya, bagaimana kemarahan Tuhan, hukuman Tuhan terhadap manusia. Nah, kalau di ini ya diparalelkan dengan tulah di Mesir itu ada tulah belalang juga kan di Mesir ya. Nah, masalahnya belalang yang di Wahyu ini menimbulkan bisul-bisul kan. Nah, sama itu juga di Mesir juga ada barah-barah gitu ya. Bisa bicara soal belalang, bisa bicara soal barah. Nah, kemudian sangkakala yang keenam itu ada suatu makhluk. Nah, kalau ini bisa bicara soal tulah ke-10 di mana ada kematian, atau bisa juga bicara soal katak. Nah, kemudian di situ kan jeda. Ada interlude tadi saya katakan. Dan kemudian di Wahyu 11 ayat 15 sampai 19 ada puji-pujian di surga. Ada penyembahan tua-tua. Coba kita lihat ya outline-nya. Nah, ini outline-nya. Nih. Bagian 3 ini di tahta Allah ada 24 tua-tua yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan. Kemudian setelah itu di interlude di Wahyu pasal yang ke-7 ada 144.000 yang dimateraikan. Ya. Nah, ada 24 tua-tua di sini yang sedang memuji Tuhan. Itu di pasal yang sebelum pasal yang ke-6 ya, di pasal yang ke-4 ya, ke-4 ke-5. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ternyata setelah 6 sangkakala ditiup, pasal yang ke-10 itu juga ada interlude. Barulah kemudian di pasal yang ke-11, di situ dikatakan ada pujian di surga, ada penyembahan dari 24 tua-tua. Nah, kemudian ada kilat, deru guru, gempa bumi, dan hujan es, celaka yang ketiga. Ya, nah itu digambarkan seperti orang Israel keluar dari Mesir. Lanjut, sekarang ini paralelnya 7 sangkakala dengan 7 cawan murka Allah. Cawan yang ke-1, boleh baca Christine, pasal 16 ayat 2. Pasal 16 ayat 2, maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya
pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Nah, cawan yang ke-1 ini ternyata sama dengan sangkakala ke-5. Ya, belalang dengan kalajengking yang menyiksa manusia. Sama. Nah, kemudian cawan yang kedua, Ayat 3, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala bernyawa yang hidup di dalam laut. nah, air menjadi darah, itu tadi ada di Mesir. Dan ada di sangkakala ini juga. Ya, jadi secara singkat ya, cawan yang ketiga ini sangkakala ketiga, cawan yang keempat dengan sangkakala yang ke-1, paralelnya cawan yang kelima, paralelnya dengan sangkakala yang keempat, cawan yang ke-6 ini juga sangkakala yang ke-6, cawan yang ke-7 itu dengan sangkakala yang ke-7, dan puncaknya ini sama puncaknya cawan yang ke-7, sangkakala yang ke-7, di mana ada kilat, deru guru, gempa bumi, hujan es. Itu celaka yang ketiga. Ini juga gempa bumi, kota-kota terbelah, pulau-pulau, gunung-gunung hilang lenyap, hujan es dan segala macam. Itu adalah akhir dari kemurkaan itu. Sudah hilang sudah bumi ini. Nah, jadi itu adalah hukuman Tuhan yang pada puncaknya memusnahkan bumi ini. Nah, ini ya paralelnya. Nah, pesannya dikatakan gini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat, barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar, dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran, barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Karena di sangkakala ini dikatakan gini, Wahyu 9 ayat 20, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau tidak mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ini juga sama persis di Wahyu 16 ayat 9 dan 11. Nah, maksudnya ini apa? Apakah ketika Tuhan itu dikasih suatu malapetaka gitu, terus mereka nggak mau bertobat? Bukan, tapi maksudnya memang keadaan manusia di akhir zaman itu ya seperti itu. Yang jahat akan semakin jahat, dan segala sesuatu yang Tuhan sampaikan, ada peringatan-peringatan Tuhan, aku mau datang nih, melalui setiap peristiwa alam, melalui setiap kejadian-kejadian, melalui tanda-tanda di langit, entah itu misalnya gempa bumi yang semakin parah, entah itu misalnya sakit penyakit. Mereka bilang, ya udahlah, ini mah wajar-wajar aja gitu. Mereka nggak merasa bahwa itu adalah panggilan Tuhan ya untuk bertobat. Maka dikatakan biarlah yang berbuat jahat terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ya terus cemar. Tetapi barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Tapi orang yang mau ditegur, mau mengerti ya, mau mendengarkan pesan-pesan Tuhan, mereka akan semakin benar ya hidupnya. Oh ya, ini adalah peringatan Tuhan. Oh ya, ini Tuhan akan segera datang, akan segera menghukum dunia ini, akan segera memindahkan kita ke surga. Nah, jadi itu sebetulnya yang dipesankan di sangkakala di cawan ini, itu maksudnya. Kenapa sih dikatakan bahwa mereka nggak akan bertobat-tobat juga gitu nih. Ini karena barang siapa berbuat jahat terus berbuat jahat. Nah, dikatakan juga bahwa aku akan segera datang, segera membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini sama seperti Tuhan itu mengeraskan hati Firaun. Bukan Tuhan itu sengaja gitu ya, tanpa sebab itu Firaun nggak kenapa-kenapa terus sengaja dikerasin Tuhan. Kenapa? Bukan itu, tetapi karena memang sudah bebal. Firaun itu sudah bebal. Firaun nggak akan bertobat. Tuhan membuat peristiwa-peristiwa itu semakin menunjukkan kekerasan hati Firaun. Bukan mengeraskan hatinya itu Tuhan tuh sengaja buat Firaun tuh hatinya keras, bukan, tapi semakin kelihatan bahwa Firaun itu bebal, semakin kelihatan bahwa Firaun itu keras hati. Nah, ini kan sama dengan di Keluaran 8 ayat 19 ya, dikatakan bahwa gini, lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah ya, anak buahnya Firaun, ahli sihirnya Firaun udah bilang, ini memang dari dewa-dewa di langit gitu ya. Tapi hati Firaun berkeras, enggak katanya gitu ya. Dia tidak mau mendengarkan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, Keluaran pasal 10 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun sebab aku telah membuat hatinya dan hati pada para pegawainya berkeras supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Nah, jadi kalau orang memang nggak mau bertobat seperti Firaun ya,
Di sini saya tulis ayat-ayatnya aja ya, tapi saya nggak bacakan. Ketika Tuhan kasih tulah, Firaun pura-pura, ya sudah deh, ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Bilangin Musa, bilang sama dewa kamu, aku minta ampun. Musa berdoa kepada Yahweh, ya Tuhan tolong supaya bencana ini dilalukan. Sudah berlalu, sudah sedikit kelegaan, sudah Firaun jahat lagi. Nah, orang-orang di dunia pada saat ini juga seperti itu sebetulnya. Coba pada waktu masa pandemi lagi parah-parahnya, orang mulai mencari Tuhan, rajin doa pagi, ya, rajin mencari Tuhan. Bahkan kalau perlu itu mengelafalkan ayat-ayat firman Tuhan, saking ketakutannya sama pandemi, sama sakit penyakit. Jangan sampai aku mati. Bahkan kalaupun udah kena sakit gitu ya, gimana caranya supaya sembuh? Ya selain didoakan, selain pokoknya berusahalah dengan segala upaya. Nah, alasannya apa? Nggak siap mati gitu. Tapi setelah sekarang nih, ya Pak Presiden gitu bilang, ya udah di tempat terbuka boleh bebas, Marcel. Udah mulai ada kelegaan sedikit. Ya udah lupa lagi berdoa, lupa lagi untuk memindahkan hati ke surga, siap-siap. Oh ini kalau dulu masa pandemi betul-betul, wah ini betul-betul teguran Tuhan bagi kita. Kita betul-betul sungguh-sungguh mencari Dia. Waktu nggak boleh ke gereja ada Zoom gitu ya. Wah betul-betul ramai Zoom-nya. Tapi sekarang, ya udahlah, santai lagi gitu. Sekarang ke gereja lagi, tapi ke gereja juga kan udah biasa di rumah juga males melototin layar monitor gitu ya, akhirnya ke gereja enggak, pertemuan melalui online juga enggak gitu, udah mulai kendor-kendor lagi. Nah itu adalah orang-orang yang nggak setia gitu, ketika ada pukulan Tuhan mulai serius, tapi begitu ada kelonggaran, udah balik lagi. Ini kayak Firaun. Hati-hati, jangan sampai kita dikeraskan oleh Tuhan. Yuk kalau kita mau sungguh-sungguh, ya dimanapun itu kalau kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Bukan soal pertemuannya di mana, bukan, tetapi hidup kita, hati kita yang kita arahkan kepada Tuhan. Cara hidup kita, cara berperilaku kita betul-betul takut akan Tuhan. Bukan cuma pas mau mati aja takut gitu ya, Tuhan ampuni dosa-dosaku, bukan. Tapi setelah itu kita lupa lagi, kita mulai ngomong lagi, berperilaku lagi sembarangan. Udah pandeminya udah nggak ada, nggak akan cepet-cepet mati, nggak akan cepet-cepet ketularan penyakit. Nah kita mulai gampangin lagi gitu. Perilakunya udah mulai suka-suka hati lagi gitu. Nah itu kan seperti orang-orang yang bebal, seperti Firaun. Nah coba kita lihat ya, interlude-nya gimana nih. Materai 1 sampai 6 di pasal 6 ada interlude 144.000 orang yang dimeteraikan, ada puji-pujian dari orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Kemudian dibukalah materai yang ke-7, tetapi ternyata bukan peristiwa. Ya, tetapi ada pause, ada diam. Ada kedukaan ketika Tuhan hendak menghancurkan bumi ini. Kemudian dihancurkanlah bumi ini dengan meniup 6 sangkakala. Nah, setelah itu ada interlude lagi, ada jeda lagi. Jeda itu di pasal yang ke-10 adalah, kita baca aja ya, Wahyu 10 ayat 7, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ya. Jadi, kalau ini ditiup, setelah sangkakala ke-7 itu ditiup, maka genaplah keputusannya. Tetapi itu belum ditiup, baru interlude. Nah, interlude-nya apa? Ada 2 saksi Allah, kemudian barulah ditiup sangkakala ke-7. Nah, waktu malaikat ke-7 meniup sangkakalanya, terdengarlah suara nyaring di surga. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Ya. Dan 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta tersungkur dan menyembah Allah. Ini persis seperti Wahyu pasal yang ke-4. Interlude-nya sama. Ya, jadi kalau kita lihat ya, outline-nya kitab Wahyu itu ada paralel. Jadi bukan peristiwa ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian. Jadi bukan kronologi ya, setelah pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10. Itu bukan suatu kronologi. Bukan. Tetapi ada peristiwa-peristiwa yang paralel. Sebetulnya ini adalah pengulangan cerita yang itu, sebetulnya ceritanya sama yang itu. Diulang lagi. Nah, kenapa diulang-ulang? Saya pernah katakan, dalam budayanya Alkitab, kalau sesuatu itu diulang, berarti adanya urgensi.
adanya sesuatu yang penting sehingga itu harus diulang. Kenapa? Karena pada saat penulisan huruf-huruf pada zaman itu nggak punya tanda baca. Kalau kita sekarang kan punya tanda baca, kalau mereka nggak punya tanda baca. Kalau kita misalnya mau menekankan sesuatu yang penting, kita bisa garis bawahi, kita bisa kasih tanda seru. Bahkan sekarang kita kasih, ya kayak saya gini ya, tulisan-tulisan ini, kasih warna tertentu, kita stabiloin gitu ya, kita kasih highlight misalnya seperti itu. Tetapi orang zaman dulu kan nggak ada garis bawah, tanda seru, tanda tanya, itu kan nggak ada. Terus bagaimana mereka menekankan suatu pesan yang penting? Nah, mereka akhirnya mengulang-ulang pesan itu, itulah kita bisa melihat urgensinya pesan itu. Oke, lanjutnya di Wahyu 11 ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjian dalam bait suci itu dan terjadilah kilat dan deru-guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Nah, setelah itulah semuanya baru kesudahannya, ya. Sama dengan, nah ini ya, saya kasih lihat ya, sangkakala, terus ada interlude. Sangkakala ketujuh ada interlude, interlude-nya itu isinya ada perempuan dan naga, ada binatang yang keluar dari laut, ada binatang yang keluar dari bumi, ada 144.000 orang yang dimateraikan persis, ini di pasal yang ketujuh diulang di pasal yang ke-14. Kemudian ada pesan dari malaikat dan tuaian di bumi. Ya, barulah masuk ke 7 cawan murka Allah. Nah, seperti ini ya, outline-nya ya. Outline-nya itu seperti ini. Sebentar, supaya lebih jelas lagi. Ini. Ya. Jadi, bagian pertama adalah pengantar surat. Ya, siapa penulis, tujuan surat ditulis, ada salam, ada doksologi, ya, ada pujian terhadap Tuhan, gitu ya. Dan kemudian, apa latar belakang penglihatan itu? Ya, ternyata dia lagi di Pulau Patmos, gitu ya, latar belakang penglihatan. Nah, kemudian, Yohanes ini disuruh mengirimkan surat ini pesan kepada 7 jemaat. Pesan penguatan, pesan penghiburan, dan kontekstual dengan apa yang mereka alami pada saat itu. Dan isi surat kepada 7 jemaat ini polanya sama. Siapa penerimanya, bagaimana sifat Kristus yang digambarkan kepada mereka, ada pujian bagi jemaat, juga ada celaan bagi jemaat, ada kritik buat jemaat itu ya, ada tuntutan, ada peringatan, dan ada janji. Nah, kemudian bagian yang ketiga, itu seperti ini ya. Ada di hadapan tahta Allah, ada 4 makhluk, 24 tua-tua, kemudian tampil anak domba yang telah disembelih dan menerima gulungan kitab termaterai itu. Materai dibuka, ada 1-6 adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah dunia. Ya. Kemudian interlude. Nah, kemudian materai yang ke-7, hening di surga, ditiuplah sangkakala. Setelah hening, sangkakala ditiup. Sangkakala yang ditiup adalah curahan murka Allah kepada bumi dan dunia ini. Kemudian interlude lagi. Ada 2 saksi Allah. Nah, setelah itu barulah sangkakala yang ke-7, pujian di surga. Ya. Penyembahan 24 tua-tua. Interlude lagi, perempuan dan naga, binatang yang keluar dari laut. Terus kemudian ini persis sama paralel. Coba perhatikan warnanya ya. Warnanya yang kuning ya. Materai ke-7 hening ya. Kemudian sangkakala ke-7 ada puji-pujian di surga lagi. Ini materai yang ke-7 di surga, sangkakala yang ke-7 di surga lagi. Ya, kemudian 7 cawan murka Allah, hukuman bagi dunia. Ini sama dengan sangkakala 1-6, penghukuman bagi dunia. Ini juga bagi dunia. Ngerti ya? Ada paralel-paralel. Nah, kemudian barulah ganti scene. Hukuman atas pelacur besar, atas Babel. Kemudian setelah hukuman atas Babel, perayaan kemenangan, penghakiman Allah berlangsung, ada penghakiman terakhir, ya. Barulah ke langit dan bumi yang baru. Sebetulnya itu isi kitab Wahyu itu kalau mau dibuat simpel itu isinya itu pesan-pesannya. Saya harap saudara-saudara semua bisa memahami. Kak Ana, kita langsung ke pertanyaan ya Kak Ana. Ini dari C. Laura, kalau nanti hari Tuhan tiba, akankah kita yang tetap setia bertahan mengenali saat sangkakala dibunyikan? Nah,
Hari Tuhan itu apa? Ya, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, hari Tuhan itu adalah hari penghakiman. Penghakiman ini kan ada yang dinyatakan benar, ada yang dinyatakan salah nih. Ya kan? Kalau buat orang yang dinyatakan salah, artinya di situ adalah hari penghukuman. Tetapi kalau untuk orang yang dinyatakan benar, di situ adalah hari datangnya reward, datangnya keselamatan, datangnya penghiburan, datangnya pembelaan Tuhan. Nah, orang Perjanjian Lama memahami hari Tuhan itu, menantikan hari Tuhan itu adalah datangnya Mesias. Dan Perjanjian Lama kan banyak Mesias-Mesias, termasuk Raja Kores misalnya ya. Nah, itu juga kan disebut kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, kepada Kores yang kuurapi, atau banyak yang ada di Alkitab, juga yang ada di tulisan-tulisan sejarah orang Yahudi seperti Bar-Koba gitu ya. Ada banyak Mesias-Mesias gitu. Namun memang mereka menantikan satu Mesias yang ilahi, yang dinubuatkan di dalam Daniel, di mana ada yang lanjut usianya memberikan kekuasaan kepada seorang yang serupa dengan anak manusia. Nah, ya. Jadi ini adalah Mesias yang ilahi, yang manusia tetapi juga yang ilahi gitu. Artinya, mereka ini sebetulnya selain menantikan Mesias yang bisa membela mereka terhadap musuh-musuhnya, ya, terhadap musuh-musuhnya ya entah itu bangsa Babel, bangsa Media Persia, bangsa Yunani, bangsa Romawi, tetapi mereka juga menantikan Mesias yang ilahi, Mesias yang akan membangun, memulihkan kerajaan Daud yang kekal. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Baru, ternyata inilah Mesias ini datang, lahir. Maka itulah hari Tuhan. Di Maleakhi itu dikatakan bahwa menjelang hari Tuhan yang dahsyat, Tuhan mengutus Nabi Elia. Siapa ini? Ternyata itu adalah Yohanes Pembaptis. Berarti hari kedatangan Tuhan Yesus itu adalah hari Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama, mereka memahami hari Tuhan itu datang satu kali. Tetapi di Perjanjian Baru, orang Perjanjian Baru memahami bahwa hari Tuhan itu sebetulnya terjadi dua kali. Maka ada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita ingat ya. Jadi kalau di Perjanjian Lama ada zaman ini dan ada zaman yang akan datang. Nah, zaman ini dan zaman yang akan datang itu dipisahkan dengan kedatangan Mesias, di mana Roh Kudus dicurahkan. Ya, ada kebangkitan orang mati, barulah masuk ke zaman yang akan datang. Ini pemahaman orang Perjanjian Lama. Nanti akan datang hari Tuhan, nanti Mesias kami akan membela kami, dan itulah yang orang-orang Yahudi zaman sekarang masih pegang. Orang-orang Yahudi yang ada di negara Israel sana itu tuh, yang memang mereka fanatik, masih ortodoks gitu ya, bukan orang-orang Yahudi yang ateis juga banyak, tapi yang masih fanatik itu masih menantikan Mesias. Nanti Mesias kami datang dan nanti Mesias kami akan membela kami, mengalahkan musuh-musuh kami gitu. Nah, ini pemahaman orang Perjanjian Lama. Jadi inilah hari Tuhan, di sini hari Tuhan. Kedatangan Mesias. Nah, ternyata ya yang dinubuatkan oleh Nabi Perjanjian Lama di Yoel 2 misalnya, itu dikutip oleh Rasul Petrus. Ini loh hari Tuhan itu udah datang. Tuhan Yesus datang, kemudian Tuhan Yesus ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Ini loh hari Tuhan. Tapi ini baru already but not yet. Ya. Seperti pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Tuhan Yesus katakan, akan datang saatnya dan sudah tiba sekarang. Jadi sekarang sudah ada, tetapi pemenuhannya itu nanti. Sekarang sudah datang nih Mesias, kedatangan yang pertama. Tapi sebetulnya Mesias itu nggak datang cuma satu kali, tapi dua kali. Nah, hari Tuhan di Perjanjian Baru itu, jadi dua kali. Ada masa di mana zaman yang kegelapan dengan zaman yang nanti, itu ada tumpang tindih. Ini pemahaman Perjanjian Baru. Di mana dibatasi dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, kelahiran Tuhan Yesus, turunnya Roh Kudus, dan dibatasi juga dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi di hari Tuhan di Perjanjian Baru itu ada dua. Hari Tuhan Perjanjian Lama ada satu. Nah, tapi Perjanjian Baru memahami hari Tuhan itu ada dua. Nah, pertanyaannya Laura gini sekarang. Kalau nanti hari Tuhan tiba, jadi mungkin maksudnya Laura, kalau nanti kedatangan Tuhan Yesus ini yang kedua kali tiba,
apakah kita yang bertahan dan setia akan mengenali sangkakala yang dibunyikan? Nah, sangkakala ini adalah simbol. Simbol apa? Simbol dari peperangan. Simbol dari puji-pujian. Sebetulnya bukan sangkakala itu betul-betul ditiup, toet, terus kita dengar gitu. Terus jeder, gunung-gunung terbelah, toet gitu ya. Terus tiba-tiba laut jadi darah gitu. Bukan. Tetapi itu suatu peristiwa yang sambung menyambung untuk menghancurkan dunia ini. Tetapi tentu saja sebelum bumi ini dihancurkan, ketika Tuhan Yesus datang, kita diangkat. Jadi apakah memang ada kita kedengeran malaikat tiup sangkakala toet atau nggak masalah buat kita. Nggak masalah. Apakah kedengeran atau enggak? Nggak masalah. Kenapa? Karena pada hari Tuhan, kita menerima upah kita. Diangkat ke surga. Kita nggak ikut ditumpukin sama gunung-gunung, bumi ini jadi belerang gitu. Kita nggak ikut nikmatin kok di situ. Kenapa? Kita diangkat. Tubuh kita diubahkan. Menyongsong Tuhan di awan-awan. Nah, itu yang terjadi pada hari Tuhan buat kita. Orang-orang yang mau setia. Kita menerima reward, bukan menerima hukuman. Karena yang menerima hukuman adalah orang-orang yang durhaka. Karena saya tambahkan sedikit saja, Silakan. juga jangan pikiran kita terpengaruhi dengan bunyi-bunyian yang sekarang merebak di seluruh dunia, yang di YouTube banyak, dan itu diterjemahkan sebagai, oh ini bunyinya, dan orang akhirnya karena percaya, terus kemudian, oh ini bunyi pertama, oh ini bunyi kedua, bunyi ketiga, bunyi keempat, dan akhirnya kalau kita sudah belajar kitab Wahyu, maka sebenarnya tidak seperti itu. Yang kedua yang harus diperhatikan sungguh-sungguh, sangkakala 1, sangkakala 2 dan bunyinya itu bukan sama seperti oke, kalau ditiup 1 kali nanti ini muncul peristiwa ini. Jadi jangan seperti itu, jangan wah ini sudah terjadi seperti ini, sebentar lagi akan seperti itu. Tidak seperti itu, bisa jadi di belahan tempat yang lain, tetapi terjadi secara global seperti itu. Ya, itu aja. Ya, baik. Thank you Kak Son, thank you Kak Ana. Memang bahasa apokaliptik seperti yang tadi Kak Sony sampaikan itu stylenya atau majasnya, kalau masih ingat dulu pelajaran SD ya, itu alegori hiperbola tadi Kak Sony sudah sampaikan. Untuk refreshing ingatan kita aja, alegoris itu adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan kiasan atau dengan penggambaran. Contohnya, hidup seperti roda yang berputar. Nah, itu lebih real kan ya sekarang ya. Alegoris itu yang seperti itu. Yang hiperbola itu yang menggunakan ungkapan berlebihan dan tidak masuk akal. Itu majas hiperbola. Contohnya kayak kalau ada kecelakaan terus dibilang, darahnya tuh menganak sungai. Oh, masa sampai jadi sungai ya sudah mati kan orangnya gitu. Tapi itu Kau bahasa separuh nafasku. Iya, separuh nafas. Iya, seperti itu Kak Son. Nah, jadi perlu berhati-hati bahwa majas hiperbola itu nggak ada kata sepertinya, karena nggak ada kata seperti apa gitu, nggak ada. Jadi itu memang memancing orang-orang yang menginterpretasi Alkitab itu untuk memadankan dengan peristiwa-peristiwa spektakuler ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua. Itu sekedar untuk merefresh ingatan kita terhadap pelajaran SD di masa lalu. Sekarang kita ke Pak Timur yang sudah angkat tangan dari tadi. Silakan Pak Timur. Oh iya, terima kasih. Jadi begini ceritanya, ada seorang pimpinan yang cukup berpengaruh di lingkungan kami. Dia mendapatkan sebuah mimpi. Semalam saya bermimpi sangat menakutkan. Ya. Dilihatkan masa dan waktu antikris. Awalnya sudah nggak bisa ibadah ke gereja, gereja ditutup, ada ibadah tapi dijadikan satu di ruangan besar seperti gedung bioskop. Saat mau ibadah ketemu seseorang, mereka bangun kayak benteng, jadi mereka rasa takutnya tuh dia menjadi membuat tembok tinggi gitu terus naik begitu. Nah, berikutnya nggak bisa belanja langsung, tetapi harus lewat Gojek. Selanjutnya lewat Gojek nggak bisa, harus antri di gedung dipakai ibadah. Jadi gereja-gereja itu akhirnya jadi tempat gedung-gedung untuk antri beli nasi. Saya antri mau beli nasi, bawa uang, beli nasi, ditolak. Orang yang antri ada yang diterima, ada yang ditolak. Benar-benar menakutkan situasinya, mencekam dan banyak wajah ketakutan. Mimpi semalam seperti kenyataan, saya melihat banyak wajah takut dan cemas, dan saya juga ikut takut melihat situasinya. Ayo berjuang, pastikan kita terangkat sebelum antikris benar-benar menakutkan.
Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau direfleksi dari pembelajaran kita selama ini, rasanya kurang nyampleng bahasa saya ya. Bukan ini salah atau benar, itu saya terlalu sadis kalau begitu. Kurang nyampleng di hati saya. Saya tidak bisa menerimanya. Kalau kita diterangi oleh kitab Wahyu dalam kasih kemurahan Tuhan, seharusnya wong Tuhan mau datang loh. Kok malah kita jadi takut itu? Ya saya jujur aja, saya pun ya masih pikir-pikir dalam persiapan saya menyambut Tuhan itu seperti apa. Tetapi kan dulu saya benar-benar takut seperti yang disampaikan oleh mimpi itu. Tetapi yang sekarang saya sudah legowo, harus apa yang saya lakukan kalau Tuhan itu mau rawuh gitu ya. Satu itu catatannya. Kedua, kok kitab itu ditelan mentah-mentah seperti apa yang tertulis gitu loh ya. Jadi genrenya sastra itu wis tidak bersastra sama sekali, jadi wis dilek mentah-mentah sehingga menjadikan kita takut gitu. Nah, penanaman ini kan sangat sulit nanti dipahami oleh orang-orang, tetapi gampang juga dipahami karena apa? Kita ini sudah terdoktrin ya seperti yang dulu-dulu, nggak seperti yang kita terima sekarang ini secara real, lebih alkitabiah dan sebagainya. Nah, piye toh aku ki kudu piye di tengah-tengah komunitas yang seperti itu. Itu yang menjadi beban saya tuh akhirnya, akhirnya kan banyak teman-teman tuh iya piye-piye besok ki edit terangkat ora, sudah pikirannya tuh malah kayak Kristen anak-anak lagi gitu loh. Ya. Terima kasih. Panjang kalau mau diceritakan ini. Ya, Pak. Jadi kalau misalnya dikatakan, oh nanti nggak bisa ibadah, nanti nggak bisa belanja. Coba sekarang kita pikir ya, pola pikir orang dunia pada saat ini aja. Masa sih nggak bisa ibadah? Sedangkan dunia pada saat ini dikit-dikit hak asasi manusia, dikit-dikit hak asasi manusia. Kebebasan, pokoknya bebas deh. Mau ibadah kayak gimana juga pokoknya bebas, asal nggak ngeganggu orang lain gitu kan. Pokoknya nggak ngeganggu orang lain, lo mau ngapain aja terserah deh gitu kan. Nah, itu kan pandangan manusia pada saat ini sudah memegang hak asasi. Terus manusia pada saat ini tuh sangat konsumerisme, sangat materialisme gitu ya. Pokoknya duit, yang penting ada duit. Mau ngapain aja bisa, yang penting ada duit. Nah, masa sih sampai nggak bisa belanja, nggak bisa beli makanan? Kalau punya duit pasti bisa lah, kecuali misalnya nggak punya duit gitu. Jadi nggak mungkin lah sampai nanti ada orang nggak bisa belanja, nggak bisa ibadah, rumah ibadah ditutup kayak gitu. Itu rasanya tidak mungkin terjadi untuk saat ini dan ke depan, di mana orang-orang itu semakin menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Beda dengan manusia zaman dulu. Nah, terus pertanyaannya Pak Timur, gimana sih menghadapi perbedaan doktrin? Ya memang kita nggak percaya bahwa nanti ada penderitaan 3,5 tahun. Itu sudah terjadi. Penderitaan itu sudah terjadi. Aniaya itu sudah terjadi. 350 atau 3,5 abad di mana kekristenan dianiaya. Bagaimana kita melihat ya, kalau kita lihat pelajaran kitab Wahyu, itu siapa itu? Saksi Allah yang setia itu sampai di oven kayak gitu kan ya, penyiksaan bagaimana Petrus sampai disalib secara terbalik, penyiksaan yang kalau kita lihat dari zaman sekarang ini kayaknya udah nggak mungkin lagi deh terjadi. Di Amerika aja ya ada beberapa negara bagian yang sudah menghapuskan hukuman mati, dan kalaupun ada hukuman mati itu dibuat tidak menderita mungkin gitu. Nah, nggak mungkin lagi ada penderitaan yang seperti itu. Masa dunia ini mau mundur lagi gitu? Ada penderitaan global, ada satu penguasa dunia. Sekarang mau menyatukan Uni Eropa aja udah sulit sekali kok. Gimana mau menyatukan satu dunia gitu di bawah satu pemerintahan? Satu Uni Eropa aja udah mulai bubar gitu, ya kan? Susah gitu. Nah, gimana kita menyikapi perbedaan doktrin? Ya, kita jangan mempertajam perbedaan itu, tapi kita cari yang sama. Karena perbedaan itu terjadi di mana-mana, Pak. Perbedaan itu. Tapi kita gimana? Cari yang samanya apa? Oke, pesannya sama bahwa kita harus hidup kudus, kita harus hidup suci, kita harus jaga perilaku kita. Ambil yang samanya, Pak. Oke, sama-sama. Kalau mereka percaya supaya tidak masuk masa aniaya besar, harus hidup kudus. Ya udah, lakukanlah itu.
Kita bisa ambil samanya itu. Saya juga, supaya saya menjadi orang-orang yang dimateraikan, supaya saya menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus, yang layak untuk dimuliakan bersama dengan Kristus, yang layak untuk menjadi pemimpin-pemimpin di dalam bumi yang baru dan langit yang baru, memerintah bersama Kristus. Saya juga sama. Kalau mereka tujuannya supaya tidak masuk aniaya besar, kalau kita tujuannya adalah untuk supaya kita bisa layak dimuliakan bersama dengan Kristus, gitu kan. Sama-sama hidup kudus gitu. Ya, jadi kita cari persamaannya. Mungkin kita tidak usah menjabarkan tujuannya apa. Kalau kita tujuannya ini nih, mereka tujuannya itu perbedaannya. Kita nggak usah kasih lihat perbedaannya. Kita kasih lihat persamaannya aja, Pak. Ya betul, harus hidup kudus gitu untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Saya pikir seperti itu, Pak. Tapi kan dari teman-teman itu pernah suatu saat kita tuh diskusi, akhirnya timbul dalam hati masing-masing itu ada rasa takut, tapi takut yang aneh gitu loh. Bukan takut gentar kepada Allah itu, tapi enggak, tapi takut dipiye ya. Akhirnya takutannya malah seperti orang dunia yang akan dimurkai oleh Allah ketika pada hari Tuhan gitu loh. Gentarnya itu malah seperti orang yang hendak dimurkai gitu. Pak Timur, kita kan pernah sekolah dulu. Kalau hari ujian itu adalah hari yang paling ditakuti oleh anak-anak yang nakal dan nggak belajar. Tapi bagi mereka yang belajar, yang mempersiapkan diri, ujian itu adalah kesempatan saya buat naik kelas. Yang kedua apa? Iya, karena kalau ada ujian, setelah ujian saya liburan. Nah, saya bisa nyanyikan libur telah tiba, libur telah tiba. Nah, saya sudah yakin naik kelas. Saya yakin sudah lulus, sehingga saya libur duluan. Makanya kadang-kadang suka dimarahi dulu. Kamu udah ngilang. Ya sudah ujian. Nah, yang kedua saya hanya bicara yang paling menyakitkan kalau dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah, anggap aja lah gereja, ketika kita berbeda pendapat, ya. Hati kita memang mesti lapang, dalam artian kenapa? Ya kadang-kala kalau kita melihat sebuah pernyataan, apalagi yang dimimbar menyatakan sesuatu yang bertidak kebenaran, hati kita tuh sakit sebenarnya. Kenapa? Maunya berontak. Tetapi ya kalau kita mengatakan kebenaran, seperti itulah kita diperlakukan seperti para nabi dan seperti Tuhan Yesus. Buat kita lebih baik kita diam, namun apabila kita ditanyai, maka kita wajib untuk menjawab. Tapi menjawab dengan memberikan pilihan. Menurut saya seperti ini. Dan nanti mereka akan lihat berbedanya kita. Misalnya gini, Nun Sewu, kamu kok nggak takut? Gimana mau takut wong ketemu mempelai? Hanya yang kawin paksa saja yang takut ketemu mempelai. Yesus kan mempelai pria. Kita kan mempelai wanita. Mana ada mempelai wanita kirap-kirap ketemu pengantin pria? Kecuali Datuk Maringgi dengan Siti Nurbaya. Kan begitu kan Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Timur. Kak Son, Kak Ana menguatkan sekali itu tadi. Memang perbedaan pandangan itu akan sulit ya buat kita hadapi. Tapi kalau kita punya hati yang sama, yang penuh kasih, yang pengen menyelamatkan sesama, kita tahu kok bagaimana bijaksana untuk menyikapi perbedaan pandangan itu. Ini ada pertanyaan angka-angka Kak Ana. Sebentar yang dari grup dulu ya Kak Ana. Dari Kak Feby, kenapa kok sepertiga? Banyak disebutkan sepertiga dari bumi, sepertiga dari makhluk yang di laut dan lain-lain. Apa ada artinya Kak sepertiga ini Kak? Silakan Kak Ana. Nah, secara detail kita nggak bisa mengartikan detail-detailnya. Ini artinya ini artinya ini. Kita akan masuk ke penafsiran alegoris. Misalnya saya pernah mencontohkan di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ya, ada yang dimateraikan. Dari suku Yehuda 12.000, dari suku Ruben 12.000. Nah, yang dimateraikan di dalam Wahyu pasal yang ke-7 itu tentang 144.000 orang itu ya, 12.000 dari tiap-tiap suku. Tapi masalahnya ada anomali karena suku yang ditulis dalam kitab Wahyu itu beda dengan urutan anak-anak Yakub yang ada di kitab Kejadian. Itu saya kasih perbandingan. Nah, kita nggak bisa ngeramesi, kenapa kok nggak ada Efraim ya? Kita ramesi satu-satu. Kenapa kok nggak ada suku Dan ya? Kenapa
adanya suku Manasye tapi ada suku Yusuf, padahal Manasye itu anaknya Yusuf gitu. Nah, ini nggak perlu ditafsirkan satu persatu mengapa tidak ada suku Dan ya. Terus kita ngeramasi, soalnya di Hakim-Hakim suku Dan itu yang pertama menyembah berhala, jadi dia ditolak misalnya kayak gitu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat nanti sejarahnya bangsa Israel, akhirnya seluruh bangsa Israel tuh pernah menyembah berhala juga. Bahkan 10 suku itu karena menyembah berhala hilang, tidak pernah kembali lagi. Karena itu ya disebutnya orang Yahudi, dari kata Yehuda, dari kerajaan Yehuda, bukan lagi disebut orang Israel gitu, tetapi orang Yahudi, bangsa Yahudi, bukan lagi bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, karena yang kembali dari pembuangan hanya suku Yehuda, suku Benyamin, dan suku Lewi. Jadi penafsiran ini harus mengesampingkan detil-detilnya. Jangan dilihat sedetil-detilnya, terus kita mengartikan satu persatu, akhirnya kita masuk ke dalam penafsiran yang alegoris. Tetapi kalau kita mau menafsirkan kitab Wahyu, kita ambil pesannya apa di situ. Ya, inti kejadiannya itu sebetulnya apa? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya tentang 12.000 orang yang dimateraikan, intinya apa pesannya? Intinya adalah ada jumlah tertentu. Jadi kita jangan terjebak. Kenapa ya Manasye ditulis? Kenapa Dan nggak ditulis? Nggak usah mempersoalkan itu. Tapi inti pesannya yang kita ambil, inti pesannya di sini ada jumlah tertentu dari orang-orang yang menjadi martir atau dari orang-orang yang menjadi saksi Allah, yaitu orang-orang yang total hidup sama serupa dengan Kristus. Orang-orang yang suci seperti perawan. Inilah orang-orang yang dimateraikan. Inilah orang-orang yang dinyatakan seperti aku menang, kamu menangin di dalam surat 7 jemaat itu. Kalau kamu menang, aku akan mendudukkan kamu di tahtaku, misalnya seperti itu. Nah, ada jumlah tertentu bahwa ada orang-orang yang memang dinantikan, dimateraikan, jumlah yang genap yang dinantikan. Kalau di Wahyu pasal 6 dikatakan seperti itu. Ada jumlah yang genap yang dinantikan Tuhan. Begitu juga misalnya di surat Petrus dikatakan bahwa kamu yang hidup suci, kamu mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan ini mau datang kalau dipenuhinya orang-orang, jumlah tertentu dari orang-orang yang betul-betul hidup suci. Nah, sebetulnya itu sih inti-inti pesannya. Itu. Jadi jangan terjebak di detil-detilnya gitu. Tapi inti pesannya itu sebetulnya apa? Saya tambahkan sedikit ya Kak Ana. Di dalam kitab Wahyu saja ada 9 dikatakan sepertiga. Jadi sebenarnya kenapa sepertiga? Ya, dikatakan 1/3 atau 1/3 ya. Itu artinya begini, kalau kita terjemahkan dari secara garis besarnya dikatakan ini hanya sebagian tetapi tidak keseluruhan. Gitu loh. Sebenarnya ngomongnya itu seperti ini, hanya sebagian tapi tidak keseluruhan. Nah, kalau Tuhan mengatakan sebagian berarti ada sepertiga, sepertiga, sepertiga. Berarti seperti itu. Jadi sepertiga ini pendahuluan. Sebenarnya pada kesempatan ini Tuhan tuh sebenarnya pengen menunjukkan satu belas kasihan. Jadi tidak langsung digebum gitu, enggak ya. Tapi sepertiga, bandingkan Sakaria 13 ayat yang ke-8. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Berbeda ya sama Wahyu ya. Dikatakan tetapi sepertiga daripadanya akan tinggal hidup. Nah, bandingkan dengan di Wahyu dikatakan sepertiga ya. Jadi jangan dikatakan sepertiga, pokoknya tepat sepertiga, dipotong bumi dipotong. Celek, sepertiga dari bumi, air sepertiga pokoknya ukuran celek seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Tapi Tuhan hanya pengen ngomong sebagian besar. Oke, seperti itu Kak Ana. Ya, makasih Kak Sony. Jadi memang bahasa-bahasa ini mengundang untuk orang memikirkan hal-hal yang spektakuler ya Kak Ana ya. Ini dari Pak Yohan ada pertanyaan tentang angka lagi Kak Ana. Istilah angka serba 7 benar-benar menunjukkan puncak ya Kak Ana? Iya, jadi memang ada angka-angka misalnya 7 itu lambang kesempurnaan ya. Karena di Alkitab kan Tuhan menciptakan bumi 7 hari gitu. Banyak angka-angka tentang 7 ya.
Nah, terus ada angka-angka tentang 3. Kak Sony pernah jelaskan kalau nggak salah tentang angka-angka ini ya Kak Sony ya. 10 itu kegenapan gitu ya. Ya, jadi kalau di gematria, angka-angka ini berarti seperti itu. Kita mengacu kepada gematria angka-angka itu. Baik, jadi memang harus dihubungkan dengan Alkitab. Ingat Alkitab itu yang nulis orang Yahudi ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dihubungkan lagi sama angka-angka yang mungkin berasal dari budaya barat, budaya yang lain-lain. Jadi harus sesuai konteksnya. Kalau Kak Anne bilang teks tanpa konteks jadinya tek-kotek-kotek gitu kan. Pertanyaan selanjutnya Kak Anne. Dari Afuk Wijaya, Bu, tadi Ibu menjelaskan kitab Yosua tentang matahari yang berhenti. Tapi Ibu tadi bilang mungkin itu hiperbola. Tetapi kalau kita melihat di negara Skandinavia, itu ada satu hari di mana siang itu lebih lama daripada malam. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini? Silakan. Pandangan tentang negara Skandinavia maksudnya. Ya memang kalau untuk negara, bukan negara ya, untuk daerah kutub, baik itu kutub utara maupun kutub selatan, ada di mana kalau musim panas itu siang lebih panjang daripada malam. Kalau musim dingin, malam lebih panjang daripada siang. Bahkan persis di kutubnya, bisa-bisa kalau musim dingin itu 2 bulan nggak ada matahari. Atau misalnya musim panas, siang terus nggak ada malam gitu. Nah, masalahnya itu kan musiman. Itu kan terjadi terus-menerus, bukan satu kali. Ya. Kalau kita lihat di perjanjian lama yang di Yosua ini, itu hanya terjadi satu kali. Dan dikatakan gini, matahari berhenti. Kenapa? Karena perspektif orang perjanjian lama itu, matahari yang mengitari bumi, bukan bumi yang mengitari matahari. Nah, kemudian biasanya matahari itu kan berjalan ya dari timur ke barat. Itu perspektif orang perjanjian lama, matahari itu mengitari bumi. Dari timur jalan ke barat. Nah, tiba-tiba matahari itu nggak berjalan, tiba-tiba berhenti. Artinya bumi itu berhenti berotasi kan. Nah, ini yang nggak mungkin terjadi. Kalau di daerah-daerah kutub utara, kutub selatan, itu kan terjadi terus-menerus dan itu terjadi musiman. Nah, masalahnya ini bukan terjadi sepanjang musim itu, bukan, tapi hanya satu hari. Nah, jadi itu adalah gaya bagaimana orang perjanjian lama itu melebih-lebihkan sesuatu gitu. Saya tahu di negara daerah-daerah kutub memang itu terjadi, bukan hanya siang lebih panjang, tapi juga bisa malam lebih panjang. Ini berbeda sama yang apa yang dijelaskan di kitab Yosua gitu. Ya, bumi kan mengelilingi matahari. Jadi kalau sampai dikatakan matahari berhenti, berarti kita mikir bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi gitu loh. Dan akibatnya kalau kita pakai teorema fisika yang kedua, kalau bumi berhenti berputar, maka seluruh yang akan ada di permukaan bumi itu akan hancur. Sebab karena berhenti, pasti akan apa? Gravitasi itu membuat tanah, lapisan pohon hingga lautan itu tertempel ke dasar bumi. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu gitu loh ya. Maaf, saya pakai ilustrasi ya Pak Afuk. Saya dulu pernah kerja di Jakarta. Pembantu kami itu di Jakarta dapat mesin kopi. Mesin kopi yang harganya ratusan juta. Dia biasanya kalau buat kopi ya kopi itu bro, diaduk, kasih gula, kasih susu. Nah, begitu kena yang luar biasa seperti itu, ya, dia bingung ketika ditanya sama temennya, mesin kopinya kayak apa? Wah, dia gambarkan tuh fiksi. Luar biasa. Wah, ada asapnya, ada ininya, ada ini. Ya kita yang biasa ke Starbucks atau ke coffee shop kan bisa membayangkan. Tetapi ketika dia cerita sama teman desanya, seakan-akan tuh magic. Nah, sama seperti itu. Kadang-kala apa yang di Alkitab itu yang digambarkan luar biasa itu nanti kita akan lihat semuanya itu sebenarnya saya dengan istri saya itu mempercayai sekali kebenaran firman Tuhan. Namun menerjemahkan dengan terjemahan yang untuk pendalaman Alkitab supaya saudara mengerti ini loh yang sebenarnya terjadi. Dan itu pun karena kebesaran Tuhan. Bukan menghilangkan frasa itu bahwa matahari itu berhenti pada saat Yosua. Bukan di kitab Yosua. Tapi yang terjadi adalah apa? Kebesaran Tuhan terjadi, tetapi untuk orang pada zaman itu menggambarkan matahari, sinar yang berhenti seperti itu. Sama seperti Kak Ana waktu itu ngajar seperti ini Pak Afuk.
Penciptaan itu tidak satu hari itu 1 kali 24 jam. Bukan. Sebab kata kerja yang dipakai pun beda. Kita tidak menghilangkan itu. Tapi melihat saudara, itu rentang waktu. Tapi karena pada saat itu orang hanya mengerti batasannya seperti itu. Ya, itulah yang dikeluarkan. Terima kasih, hanya melengkapi. Silakan, Christine. Oke, terima kasih Kak Ana, terima kasih Kak Son. Sekarang dari Pak Yohan lagi nih Kak. Jadi nanya lagi katanya, wujud peperangan besar Allah, malaikat versus iblis, apakah nanti akan benar-benar terlihat jelas kasat mata, atau semuanya adalah manusia yang dirasuki oleh iblis, atau gampangnya bagaimana memilah antara fakta dan figuratif di outline kitab Wahyu ini. Silakan Kak Ana. Ya, faktanya adalah bagaimana kita menangkap pesan, dan pesan itu tidak lepas dari tujuan utama kitab ini ditulis. Ya, kita menangkap pesan apa sih yang mau disampaikan kepada umat Tuhan. Nah, soal peperangan, ya nggak perlulah Allah itu turun terus perang gitu ya, nggak perlu buat Tuhan. Karena iblis itu sudah dikalahkan, sudah dibuktikan bersalah sejak kematian Tuhan Yesus. Sudah sebetulnya, sudah terbukti bersalah dia. Tinggal dicemplungin aja ke neraka. Jadi nggak usah nanti ada perang segala macam, terus Tuhan keluar pedang dari mulutnya membasmi iblis gitu. Nggak lah, nggak terlalu lebay seperti itu ya. Tinggal dijentikan jari aja udah hilang semua itu. Kayak kalau Thanos aja bisa, masa Tuhan nggak bisa sih? Thanos aja jetikin jari, separuh dunia hilang, separuh semesta hilang. Masa Tuhan kurang dari Thanos gitu? Nggak usah pakai perang-perangan segala macam. Saya bercanda ya Pak Yohannya, masa Tuhan dibandingin Thanos gitu, nanti dikira serius lagi. Tuhan saya bandingin sama Thanos. Oke, aman ya Pak Yohan ya. Karena kan memang ini kan sudah dikasih garis besarnya, terus kemudian udah dikasih rumusnya satu-satu, tinggal mengonekkan satu-satu ini supaya jadi jalan cerita pada waktu kita baca. Oh ini figuratif, oh ini bukan, ini kita harus lihat esensinya, itu sih arahnya ke sana. Nah itu Pak Yohan, esensinya betul. Pesannya apa? Itu betul sekali Pak Yohan. Jadi sekali lagi kitab Wahyu ini adalah surat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi surat itu pasti ada inti pesannya. Jadi walaupun kayak misalnya anak saya itu ceritanya terlalu banyak TMI kalau istilahnya anak sekarang, too much information. Jadi ceritanya nyabang sana, nyabang sini. Tapi itu pasti ada satu garis besar pesannya mau ngomong apa sih gitu. Tadi Kak Anu sudah menyampaikan di awal pesannya apa? Pesannya yang bertahan yang akan selamat. Demikian. Saya rasa pertanyaannya sudah habis Kak Ana. Oke, kita akan berdoa. Pada akhirnya, hamba mintakan berkat darimu untuk mereka semua yang hadir pada malam hari ini. Baik lewat Zoom, baik lewat YouTube. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang kami pelajari ini tidak berhenti hanya sekedar jadi pengetahuan, tapi membuat kami kagum akan keluar biasaan Tuhan. Kami kagum akan kehebatan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pengaturan alam semesta, bahkan pada rencana untuk mengakhiri sejarah bumi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau jadi Tuhan yang baik, Engkau jadi Tuhan yang benar buat kami semua, sehingga tugas kami mempersiapkan manusia batinnya kami untuk bisa bertemu dengan Engkau, dan itu bisa terjadi kapan saja. Terima kasih, di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami sungguh-sungguh bersyukur. Amin. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Terima kasih, Tuhan berkati.